Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan selalu dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB, yang akrab disapa Romo Andang SDB. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Andang, apa kabar Romo? Baik, puji Tuhan, saya sehat. Puji Tuhan, Romo selalu baik adanya ya Romo ya. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktu, berkenan untuk hadir dan menyapa kita semua Romo. Iya, terima kasih. Iya Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita, marilah kita satukan hati. Kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita akan memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, mari kita satukan hati untuk menetapkan diri kita dengan sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pernyataan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan baik untuk memulai kegiatan pada hari ini. Dan kami pada hari baru ini, semoga Engkau memberkati niat-niat kami, sehingga apa yang kami punya akan dapat menjadikan kami menerima segala apa yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan kami. Semoga setiap kata perbuatan kami selalu terjaga karena kehendak-Mu dan akan membuat banyak buah di dalam kehidupan kami, terutama sepanjang hari ini. Tuhan, berkatilah pertemuan ini, berkatilah kegiatan ini. Semoga akan banyak hal yang kami dapat, terutama yang berasal dari kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah memimpin doa pembuka. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Yesaya dan bacaan Injil dari Injil Matius. Antifon pembuka. Tuhan telah mendengarkan suaraku dan berbelas kasih. Tuhanlah penolongku. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki,
dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, mari kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo, kebetulan hari ini yang juga adalah hari Jumat sesudah Rabu Abu ya Romo ya. Ada inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini? Iya, ini adalah hari Jumat sesudah Rabu Abu. Ya. Artinya hari pantang pertama ya, setelah kita berpuasa pada hari Rabu Abu kemarin. Ya. Dan merupakan rangkaian dari kegiatan pantang puasa di dalam masa Prapaskah ini. Kita akan mempunyai beberapa hari di dalam pantang setiap hari Jumat. Nah, kita mendapatkan banyak inspirasi dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya itu ketika Nabi Yesaya berbincang dengan orang-orang yang melakukan pantang ataupun puasa yang mempunyai sikap yang kurang benar dan kemudian terlibat satu dialog untuk kemudian yang kurang benar itu berusaha untuk dibenarkan tentang sikap mereka. Di situ kita melihat bahwa ada beberapa orang yang melakukan pantang dan puasa itu dengan sikap-sikap yang salah karena kemungkinan ada beberapa hal. Di antaranya adalah mereka memandang bahwa puasa ataupun pantang itu dilakukan karena sekedar kewajiban. Kewajiban dan kebiasaan ya Romo. Ya, dan kemudian menjadi satu kebiasaan. Dua hal ini menjadi memang harus bisa dikoreksi karena kita itu tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, tidak sekedar menjalankan rutinitas. Seperti juga yang kita alami sekarang ini. Sepertinya kita kan mengulang. Tahun-tahun sebelumnya juga mengadakan ada masa pantang dan puasa itu. Dan sekarang ini kita juga mengulangi lagi. Jadi supaya tidak terjebak kepada karena itu merupakan satu kewajiban ataupun satu rutinitas. Kita diingatkan lagi supaya melihat maknanya. Baik, Romo. Dari kitab Nabi Yesaya ini kita mengetahui bahwa kalau kita terjebak kepada situasi rutinitas atau hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, itu maka sikap-sikap kita itu kemungkinan tidak akan berubah. Karena salah satu makna dari pantang dan puasa itu pertobatan. Dari yang tidak baik, kurang baik, kemudian bisa menjadi lebih baik lagi dengan sikap-sikap atau tindakan pantang atau puasa itu. Namun, kalau itu hanya sekedar rutinitas, maka kita bisa hanya memunculkan sifat-sifat yang biasa itu akan muncul lagi, sifat-sifat yang kurang baik itu akan tetap muncul. Di sini akan dikatakan bahwa tetap berbantah, tetap berkelahi, tetap kemudian juga menggunakan kekerasan misalnya. Padahal kan makna pantang dan puasa itu juga salah satu usaha untuk belajar menahan diri dengan usaha-usaha yang kemudian mengurangi makan, mengurangi minum, kemudian juga mempunyai doa dan amal, itu kemudian bisa belajar untuk menahan diri dan kemudian mempunyai sikap yang baik. Nah ini yang ingin ditunjukkan, supaya mendapatkan ada buah dari sikap atau tindakan pantang dan puasa itu. Itu dikatakan di dalam ayat 8 di dalam kitab Nabi Yesaya ini, bahwa kita akan bisa melihat kemuliaan di dalam diri kita ketika kita menyapa orang atau sesama yang kita temui ketika kita berpuasa, berpantang, yaitu tetap menerapkan ajaran Tuhan tentang cinta kasih, dan kita bisa melihat itu di dalam sikap-sikap kita. Demikian ini yang
bisa kita ambil dari kitab Nabi Yesaya Romo ya. tentang apa yang harus kita maknai di dalam pantang dan puasa. Tidak hanya sekedar rutinitas atau hanya menjalankan kewajiban, tetapi semoga kita juga mengerti artinya supaya apa. Itu. Terima kasih Romo Ya. untuk penjelasannya dari kitab Nabi Yesaya ya Romo ya. Ya. Tadi kan Romo juga sudah jelaskan mungkin bangsa Israel di masa itu berpuasa karena kewajiban untuk memenuhi hukum Taurat ya Romo ya. Betul. Dan Romo tadi juga sudah menyebutkan bahwa contoh konkret sikap puasa untuk umat Katolik saat ini adalah dengan pantang dan puasa, doa, dan juga amal. Ini menarik nih Romo untuk dibahas satu persatu Romo. Ya. Kalau yang tentang berpantang dan berpuasa ya Romo ya, itu bagaimana nih Romo seandainya motivasi berpuasanya itu bukan hal-hal yang rohani, misalkan ingin diet gitu Romo? Ya, pertama-tama mungkin bisa terjadi hal seperti itu kalau orang mau berpantang atau berpuasa karena diet, tetapi harus diingat bahwa ini juga merupakan satu kegiatan rohani. Jadi pantang dan diet itu adalah motivasi lain. Semoga seperti itu, bukan menjadi motivasi satu-satunya. Tetapi kita harus ingat bahwa pantang dan puasa merupakan satu kegiatan rohani. Jadi kita bisa nantinya memiliki banyak buah, terutama buah-buah rohani. Tidak hanya sekedar kita itu sehat, kita itu mungkin bisa langsing, atau bisa tambah kurus atau apa, tetapi juga harus mengerti bahwa dengan usaha untuk menahan diri dari makan, minum, dan kemudian mau berbuat baik itu adalah bisa membuahkan atau menumbuhkan iman serta sikap-sikap yang sesuai dengan ajaran Tuhan, misalnya cinta kasih, pengampunan, ataupun bahkan juga pertobatan. Iya, Romo. Itu. Jadi harus tetap mempunyai motivasi yang perbuatan rohani, baik, ya, Romo, yang ya. rohani, yang Jadi, spiritual. Iya, harus tidak dilupakan juga ya Romo ya, untuk berusaha lebih baik lagi mengolah batin kita ya Romo. Ya Romo, kemudian soal puasa juga, tadi disebutkan juga di kitab Yesaya ini, jika cara berpuasamu seperti itu, maka suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ini bagaimana maksudnya ya Romo? Ya, ini menjadi sia-sia. Karena seperti tadi yang sudah saya katakan, adalah merupakan usaha kerohanian, supaya kita mempunyai atau ingin mendapatkan rahmat Tuhan. Kalau kita hanya menjalankan puasanya secara saja, itu hanya menjalankan kewajiban atau rutinitas, maka seperti hanya orang yang hadir tepat waktu di dalam setiap kegiatan, tetapi tidak tahu mau apa. Ketika kita mau melakukan satu kegiatan, tetapi tidak tahu apa artinya. Nah, itu seperti itu. Bahwa kemudian tetap kembali kepada sikap-sikap yang lama. Di situ kan dikatakan di ayat sebelumnya tentang masih mempunyai sikap-sikap negatif, berbantah, berkelahi, serta menggunakan kekerasan. Ya, itu kan kurang memaknai arti dari pantang dan puasa itu sebagai satu usaha untuk melihat kehendak Tuhan di dalam perilaku pantang dan puasa itu, menahan diri dan kemudian dekat dengan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan rahmat atau kurang. Ya, ini yang dimaksud tidak akan didengar di tempat tinggi. Iya ya Romo. Jadi tidak hanya puasa secara fisik, tapi juga harus mati raga, tadi mengolah batin, dan juga semakin mengolah rohani kita juga ya Romo ya. Dengan lebih banyak berdoa, tadi salah satunya Romo sebutkan. Betul. Itu seperti apa sih Romo? Kita harus lebih berdoa lagi di masa Prapaskah itu. Ya, mungkin sebetulnya itu setiap kali kita melakukannya itu rutin dan itu sepanjang tahun.
dan selalu akan terjadi. Maka seharusnya yang harus dipunyai itu adalah kita mempunyai kualitasnya itu bertambah. Kualitas doanya ya Romo Kualitas ya. doa bertambah. Kita kan melakukannya selalu, ya kan? Selalu. Dan kita juga bisa melihatnya itu secara harian. Jadi selama ini kita doanya itu bagaimana? Hanya misalnya doa-doa rutin saja. Doa pagi, doa sebelum makan, doa sesudah makan, kemudian misalnya Angelus. Iya, Romo. Itu kemudian tidak hanya itu saja, tetapi juga bisa ditambah. Ditambah itu tidak hanya sekedar kemudian kita mengambil satu sikap doa secara khusus, tetapi juga kita akan bisa ungkapkan ketika bertemu dengan orang lain. Menyapa itu adalah mungkin bisa merupakan satu sikap doa. Jadi itu yang harus ditambah kualitas ketika kita mampu bersikap secara rohani. Ya, tidak hanya menambah kuantitas doa, jumlah doa, tetapi juga semoga bisa mempunyai kualitas sikap doa itu. Kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan bisa membuat kita itu akan selalu berubah menuju kepada lebih kebaikan. baik ya Romo ya. Demikian. Tadi Romo sudah jelaskan tentang pantang puasa, berdoa yang lebih lagi, dan untuk yang tindakan amal itu konkretnya seperti apa Romo? Tindakan amal itu mungkin ada beberapa hal, diantaranya ya kita mempunyai materi yang bisa dibagikan. Materi itu bisa berupa benda atau kemampuan kita. Ini merupakan satu amal juga, jadi mudah membantu setiap orang yang ada di sekitar kita, terutama adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Ini macam-macam, ya kan? Kita menyisihkan materi kita, ya, yang kita punya, yang kita hasilkan, dan kemudian kita bagikan. Itu macam-macam juga. Secara konkret kita bisa lakukan itu harian, atau kita kumpulkan dan suatu saat nanti setelah masa Prapaskah, pada waktu masa Paskah, bisa kita berikan kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan. Ini. Iya. Ya, tetapi ingat juga bahwa tidak hanya materi uang misalnya, materi ya, Romo, tetapi juga perhatian, doa, tenaga, waktu dan apapun yang bisa kita bagikan. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo Andang atas permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua, membuat kita semakin tahu di awal masa Prapaskah ini seperti apa berpantang dan berpuasa yang baik dan benar ya Romo ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, kita sudah berbincang di sesi pertama ini. Kita nantinya akan melanjutkan perbincangan iman kita di sesi kedua. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Silverius Andang Kencana Aji SDB dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami hendak menyampaikan informasi bagi para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan maupun sharing iman, dapat dikirimkan melalui alamat email kami orkkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Baiklah Romo, setelah tadi di sesi pertama Romo sudah banyak membahas dari bacaan pertama ya Romo ya, dari kitab Nabi Yesaya tentang berpuasa. Di sesi kedua ini Romo, kalau dari bacaan Injil ada inspirasi iman apa Romo? Sepertinya masih tentang topik berpuasa juga ya Romo. Ya, para sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, kita mendapatkan banyak inspirasi dari bacaan Injil,
juga tentang masalah berpantang ataupun berpuasa. Dan ini datang dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus ada satu ketegasan yang harus kita lakukan untuk mempunyai sikap puasa yang benar. Yaitu kita ketika melakukan puasa, pantang, di dalam masa Prapaskah maupun di masa-masa yang lain kalau kita mau, itu selalu mengarahkan diri kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu terutama cinta kasih. Dan ini makanya ketika Tuhan Yesus menyatakan sikap, mengapa murid-muridnya itu sedang tidak berpuasa ketika murid-murid Yohanes itu berpuasa. Nah, ini menekankan atau menegaskan bahwa ketika kita berpuasa, sebagai murid-murid Kristus yang baik, sebagai orang Kristen yang baik, itu selalu mengarahkan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini kan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka, murid-murid itu masih bersama-sama dengan mempelai. Belum saatnya untuk berduka cita. Jadi pada waktu mempelai itu tidak ada bersama-sama mereka, pada saat itulah mereka akan berpuasa. Jadi itu salah satu hal yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa selalu ketika kita melakukan tindakan puasa itu, kita mengarahkan diri kepada apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban atau rutinitas seperti apa yang ditekankan oleh murid-murid Yohanes itu. Mengapa kami berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ini kan seperti seolah-olah memang hanya menjalankan kewajiban saja. Tetapi tidak tahu arti makna dari berpuasa itu sendiri. Itu salah satu inti dari apa yang ingin disampaikan di dalam bacaan Injil Matius ini. Iya, Romo. Jadi seperti Romo tadi sudah jelaskan ya, Romo, di bacaan Injil ini kan murid Yohanes mempertanyakan ya, Romo ya, menegur mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti halnya saat orang Farisi berpuasa ya, Romo ya. Iya. Dan tadi Romo sudah menjelaskan juga bahwa ada yang lebih penting juga, makna yang lebih penting ya, Romo, dibanding dengan peraturan berpuasa itu sendiri. Romo, bagaimana tanggapan Romo atas mungkin ada yang beranggapan atau berpendapat bahwa kalau berpuasa di agama Katolik itu jauh lebih ringan begitu, Romo, karena kan hanya di Rabu Abu dan Jumat Agung, kemudian sisanya Jumat lainnya berpantang gitu, Romo, jika dibandingkan dengan mungkin praktek puasa dari agama lain, Romo. Iya, sebenarnya inilah keunikan dari ajaran gereja tentang berpantang dan berpuasa, terutama juga gereja Katolik. Jadi sebenarnya kita dapat mengembangkan usaha kita untuk dekat dengan Tuhan melalui pantang dan puasa itu. Gereja menawarkan hal-hal yang sudah diberikan tentang pantang dan puasa, tetapi juga secara pribadi dan kelompok, kita juga bisa mengembangkannya sesuai dengan kemampuan. Kalau mungkin kita merasa bahwa apa yang ditawarkan gitu, oleh gereja itu masih kurang, semampu kita juga bisa ya berpantang dan berpuasa. Tetapi tentu saja hindari atau cegah hal-hal yang kiranya nanti malah justru mungkin malah merusak diri kita. Misalnya kita mengeluh, ya itu kan secara spiritual atau kerohanian itu kurang baik, karena merasa sangat berat, ya kan. Kemudian secara fisik kita sakit. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita hindari. Maka justru ya dengan segala mungkin dianggap ringan, tetapi kita harus melihat maknanya. Maknanya ketika kita berusaha untuk misalnya
mengurangi makan dan minum. Ketika kita memperhatikan sikap-sikap kita, ketika kita berusaha menahan diri dan lain sebagainya itu untuk apa? Bagaimana? Dan bisa berbuah apa? Nah, ini yang menjadi penekanan. Jadi jangan hanya terus kemudian dianggap hanya ringan saja, tetapi juga kemudian kita juga harus bisa memaknai tentang arti dari berpuasa itu. Ya, jadi ini yang mungkin bisa kita ungkapkan, kita jalankan, bahwa kita tidak sekedar mengurangi makan dan minum, tetapi kita juga mempunyai arti dari usaha untuk menahan diri itu untuk apa. Iya, Romo. Jadi sebenarnya boleh ya, Romo ya, jika ingin menambah dari yang sudah ditentukan ya, Romo ya. Iya. Dan tadi Romo juga mengingatkan bahwa pada hakikatnya di masa prapaskah, masa pertobatan itu kan kita merendahkan diri ya, Romo ya, di hadapan Tuhan, kemudian mati raga, menahan hawa nafsu dan keinginan, begitu ya, Romo ya, supaya lebih baik lagi pribadi kita. Dan berpuasa yang Tuhan kehendaki, saya jadi teringat lagi, Romo, dengan yang di bacaan pertama, bahwa ada nasihat dari Nabi Yesaya juga supaya di atas berpuasa itu lebih mengutamakan belas kasihan, cinta kasih gitu ya, Romo ya. Bisa memberi makan untuk orang yang lapar, memberi pakaian untuk orang yang telanjang, memberi tumpangan untuk mereka yang tidak punya tempat tinggal. Memang sebenarnya itu ya, Romo, yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya. Orang diminta untuk berpantang dan berpuasa itu ada satu nilai tersendiri, yaitu usaha untuk secara radikal, dalam tanda kutip bisa ya, seperti itu, ekstrim, itu untuk mau belajar atau mengolah diri. Ya, kita lihat kalau kita tidak ada pantang dan puasa, itu apa yang kita jalani? Rutinitas biasa. Orang makan, minum, tidur seperti biasa. Tetapi dengan sikap-sikap yang mungkin cukup keras, dengan pantang dan puasa itu, orang akan berusaha untuk melatih diri. Untuk melatih diri berubah, bertobat. Ini yang menjadi satu sumber orang untuk bisa berubah. Karena kita lihat bahwa apa yang ditekankan oleh Nabi Yesaya itu, supaya bisa berbuat baik itu berasal dari satu sikap kesungguhan hati. Kalau misalnya kita hanya larut di dalam rutinitas kegiatan sehari-hari tanpa satu kegiatan yang menjadi pelecut untuk dapat kita mampu bertobat, dan itu dilakukan dengan pantang dan puasa itu, kita tidak akan bisa mempunyai sikap cinta kasih itu. Sikap-sikap yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadi harus ada satu sikap yang benar-benar bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk berbuat baik. Ya, baik. Iya, terima kasih, Romo. Romo, satu hal lagi dari bacaan Injil ya, Romo ya. Tadi ada istilah di sana disebutkan tentang mempelai laki-laki, Romo. Ini sebenarnya mengacu kepada siapa sih, Romo, kalau disebutkan mempelai laki-laki? Ya, ini tentang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri, ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, dan kemudian ketika nanti Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Yaitu pada waktu ketika murid-murid menyadari atau menghadapi pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang sungguh-sungguh membawa gejolak bagi mereka. Sehingga akan membawa sikap kepada mereka untuk berduka cita. Dan pada waktu itulah mereka akan merasakan satu sikap yang harus bisa melihat bagaimana untuk supaya selalu dekat dengan kehendak Tuhan. Terutama tentang bahwa Allah atau Tuhan yang mereka imani itu adalah sungguh-sungguh Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan. Itu sesuatu yang tidak mudah.
mengerti tentang kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di salib dengan segala penderitaan, dan kemudian bangkit. Nah, ini membutuhkan satu usaha yang tidak mudah. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa pada saat itulah murid-murid mempunyai satu usaha yang keras, berpuasa, ya kan, untuk bisa memahami arti kehendak Tuhan di dalam pertumbuhan iman mereka. Iya. Baik Romo, terima kasih Romo untuk inspirasi iman yang sudah Romo sampaikan di sesi pertama maupun sesi kedua ini. Dari kedua bacaan yang saling berkaitan ya Romo ya. Romo, mungkin supaya kita ingat kembali, boleh disampaikan kembali Romo poin-poin kesimpulan dari permenungan iman kita hari ini. Ya, kita akan selalu mempunyai hal-hal rutinitas kegiatan seperti apa yang ditawarkan Gereja Katolik melalui masa Prapaskah ini, yaitu dengan pantang, puasa, doa, dan amal. Namun, jangan sekali-kali kita juga terjebak dengan suasana rutinitas, bahwa kita akan selalu mempunyai jadwal yang sama. Tetapi semoga dengan kegiatan-kegiatan yang selalu kita temui di dalam kehidupan kita menggereja, termasuk dengan pantang di dalam masa Prapaskah ini, kita akan selalu dapat mengembangkan iman kita. Bahwa dengan pantang puasa di dalam masa Prapaskah ini akan dapat membantu kita untuk dapat selalu menumbuh kembangkan diri kita untuk selalu dekat dengan kehendak Tuhan, terutama ketika kita mau mengamalkan ajaran cinta kasih Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan dengan menahan diri mempunyai arti, bahwa kita mau berubah, bahwa kita mau bertobat, bahwa kita mau menjalankan kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud pantang puasa di masa Prapaskah. Bahwa dengan segala usaha yang kita miliki, kita mau mengembangkan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Romo. Semoga semua yang sudah Romo sampaikan dapat membantu kita semua, para sahabat Oase Rohani Katolik, untuk bisa lebih menghayati bagaimana menjalani masa pantang dan puasa di masa Prapaskah ini seturut dengan kehendak Allah. Baiklah, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sejenak kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan memohonkan berkat penutup serta doa penutup dari Romo. Mari kita akan akhiri perbincangan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami selama masa Prapaskah ini untuk membuka diri terhadap sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, kecil, tersisihkan dan cacat, sehingga pantang puasa ini memurnikan kami dari dosa dan membawa manfaat bagi sesama di sekitar kami. Tuntunkan langkah kami di masa pertobatan ini. Semoga kami mampu menjalani retret agung ini sesuai dengan rencanamu, dan berilah kami rahmat kekuatanmu untuk berani menjadi saksimu. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih sudah setia bersama kami di permenungan iman kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami berdua, saya dan juga Romo Andang SDB, kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.